Perjalanan sejarah umat Stasi Santo Gregorius diawali terbentuknya salah satu lingkungan yang bernama Bernardus. Perayaan Natal bersama di rumah ketua lingkungan pertama saat itu adalah Bapak YB Sutardi di Pondok Indah. Lingkungan terus berjalan dan kegiatan KUR juga rutin dilaksanakan dan kita rutin melaksanakan tugas-tugas KUR yang diberikan oleh seksi liturgi dari Paroki Santa Maria. Seiring perjalanan waktu gereja yang terus tumbuh dan membentuk persekutuan iman keluarga Katolik yang menghuni wilayah Kota Bumi mencapai 66 kepala keluarga ini telah menggerakkan hati Romo Binzler untuk mengadakan misa sekali sebulan. Saat itu kebetulan prodiakon adalah saya dan sehingga saya pun memimpin ibadat jika tidak dilaksanakan misa. Nah itu sudah akhirnya dilakukan secara rutin sampai perayaan Natal pun, ya perayaan Natal wilayah juga dilakukan di pemasaran tersebut. Perayaan Ekaristi setiap bulan itu dilaksanakan di aula kantor pemasaran Kota Bumi yang waktu itu digunakan juga sebagai tempat belajar bagi anak-anak TK Maria Mediatrix. Peran saya di lingkungan Bernardus sebagai katekis. Ada beberapa rekan yang membantu kami, antara lain Joko, Ibu Domeri, dan Pak Joko yang di Pondok Sejahtera. Mereka bahu-membahu untuk membimbing katekumen yang jumlahnya pun tidak begitu besar. Saat itu katekumen yang pertama ada 8 orang. Kemudian pada tahun berikutnya meningkat menjadi 11 orang dan selanjutnya semakin hari semakin bertambah banyak katekumen yang saya bina. Melihat pertumbuhan umat yang mendiami bumi Pondok Indah dan di perumahan sekitarnya mulai bertambah, maka diperlukan pemekaran untuk lingkungan baru. Dari satu lingkungan berkembang menjadi 5 lingkungan di satu wilayah, yaitu Pondok Indah menjadi lingkungan Bernardus 1, Pondok Sejahtera menjadi lingkungan Bernardus 2, Pondok Permai menjadi lingkungan Bernardus 3, Pondok Makmur menjadi lingkungan Bernardus 4, Pondok Rejeki menjadi lingkungan Bernardus 5. Jadi pada saat itu masih masa Romo Paroki Romo Binzler Bintarto, nah itu menggunakan sistem nama wilayah dengan lingkungan itu sama. Misalnya lingkungan Bernardus, nah nanti wilayah Bernardus nanti lingkungannya Bernardus 1, 2, 3 dan seterusnya. Setelah begitu banyak pertumbuhan jumlah umat muncul di sekitar lokasi perumahan di Kota Bumi dan sekitarnya, membuat Romo Binzler bekerja keras untuk mewujudkan sebuah sarana ibadah di sekitar perumahan Kota Bumi. Romo Bin mengamati terus perkembangan umat di wilayah sini. Itu terjadi sekitar tahun 1988 sampai 89. Kami diajak oleh Romo Bin untuk menemui Pak Zakaria Mahmud yang saat itu sebagai wali kota Tangerang. Menurut tata kota yang ada, bahwa nanti di wilayah Kota Bumi itu akan ada jalan tembus dari Kota Bumi menuju ke Total. Maka kalau di situ dipakai untuk gereja, nanti gereja akan dilalui jalan besar. 24 Juni 1991, Romo Binzler Bintarto SJ yang lebih dikenal sebagai Romo Pembangunan Gereja membeli tanah di Kampung Jambu dan memiliki sertifikat hak milik nomor 416 dengan luas tanah 12.720 meter persegi. Dan tahun 1994, Romo Binzler Bintarto SJ membangun gedung serbaguna. Selain digunakan untuk sarana olahraga, juga digunakan kegiatan misa. Sekitar tahun 95 kami dari pengurus wilayah saat itu dihubungi oleh Romo Bin, diberitahukan bahwa beliau sudah membangun sebuah tempat namanya
sebuah aula atau sebuah gedung serbaguna. Nah, waktu itu tugas wilayah itu, pengurus wilayah itu tugasnya hanya mengkoordinir kegiatan-kegiatan besar yang harus dilakukan oleh wilayah. Berdasarkan data tahun 2008, jumlah umat stasi Santo Gregorius yang mencapai 6.712 jiwa yang terbagi dalam 1.814 kepala keluarga dan tersebar dalam 32 lingkungan yang termasuk dalam 6 wilayah. Jumlah ini mengalami peningkatan seiring perkembangan perubahan di sekitar gereja. Saya sadar betul bahwa umat harus mandiri, maka perlu mengelola imannya sendiri, mengembangkan imannya sendiri. Ibadat-ibadat lingkungan, perayaan-perayaan keagamaan di lingkungan itu harus dipimpin oleh umat sendiri. Atas dasar kesadaran itu, saya kemudian juga berpikir bagaimana menumbuhkan iman umat itu antara lain melalui ibadat-ibadat rutin tahunan. Ada masa Advent, ada masa Prapaskah. Khusus untuk masa Advent, saya mengembangkan apa yang disebut Maria mencari penginapan, dengan tujuan merasakan bagaimana dulu Bunda Maria itu dari desanya mendaftarkan untuk dicatat dalam sensus, dia berjalan bersama Santo Yosef. Pengalaman itu kemudian saya kembangkan dengan istilah Maria mencari penginapan. Wujudnya adalah dengan mengarak, membawa patung Bunda Maria dari satu rumah ke rumah lain. Rumah yang pertama ada ibadat, rumah yang kedua ada ibadat, rumah yang ketiga, dan seterusnya sampai selama kurang lebih 30 hari kita merayakan pesta Natal di gereja stasi yang pada waktu itu disebut aula. Setelah begitu lama stasi kurang lebih dari 20 tahun yang menjadi bagian wilayah dari paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda, Tangerang, sampai tahun 2012 tercatat jumlah data per Desember 2010 1.832 KK, umat 7.328 jiwa. Data per Desember 2011 1.898 KK, umat 7.592 jiwa. Dan inilah saatnya umat untuk memberanikan diri menjadi mandiri, mengurus parokinya sendiri. Maka untuk semuanya ini sebenarnya tanggung jawab paroki Santa Maria masih sangat besar. Bagaimana seluruh dana, daya juga ikut mengembangkan stasi Gregorius ini. Kewajiban Santa Maria adalah mempersiapkan stasi Gregorius menjadi paroki. Santa Maria tidak bisa meninggalkan begitu saja stasi Gregorius untuk berjuang sendirian. Tahun 2009-2010, Romo Maximianus Trianto SJ membentuk panitia perizinan gereja. Proses untuk mendapatkan izin berawal dari masyarakat. BBM Dua Menteri nomor 9/8 tahun 2006 mensyaratkan 60 orang di luar pengguna harus menyetujui atau tidak keberatan dengan keberadaan gereja. Ada 3 RW, ya. Kampung Jambu atau RW 4, Puri itu RW 12, lalu Tomang RW 13. Mereka mempercayakan KTP-nya untuk diberikan kepada anggota tim untuk difotokopi. Dari fotokopi itu kita bisa mengumpulkan seluruh desa Gelam Jaya ada 142 KTP karena yang buat pernyataan 142 orang. Kepengurusan periode keempat tahun 2011-2014. Bapak Paulus Budi Soleman mulai melakukan penataan administratif dan mempersiapkan stasi menjadi paroki Santo Gregorius Agung. Dari dahulu sekarang ini sudah berjuang cukup baik, cukup keras. Banyak yang dipersembahkan bagi gereja dan juga yang
dihasilkan, baik berupa perbaikan sistem, perbaikan administrasi, maupun tata cara pelayanan kepada umat. Karena peran serta umat di segala bidang itu sangat dibutuhkan guna untuk memajukan dan mengembangkan paroki Gregorius itu sendiri. Ya, kita sebagai umat stasi Santo Gregorius ingin sekali menjadi paroki. Kita bisa berdiri sendiri menjadi paroki dan kita harapkan kita menjadi paroki yang mandiri. Pembentukan atau perubahan status dari stasi menjadi paroki ini sebuah tantangan yang luar biasa, yang tidak gampang. Untuk mewujudkan cita-cita itu perlu banyak dukungan dari seluruh pihak. Ya, menurut saya ya dari bidang katekese, liturgi dan semuanya, dan terutama seluruh umat harus sungguh-sungguh mendukung dengan memberikan dan terlibat sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semoga paroki Gregorius ini menjadi wadah para orang muda Katolik untuk mengembangkan kreativitasnya dalam iman. Senang banget, ini kayak sebuah jawaban dari Tuhan, kayak kado Natal dari Tuhan buat seluruh umat Gregorius, karena kita udah menantikan saat itu udah lama banget. Siapa kita? OMK Paroki Gregorius. Yes, yes, yes. Pendampingan tak pernah henti dan paroki hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang membuat umat stasi Santo Gregorius secara perlahan mulai berbenah diri untuk menata dan mengelola menjadi sebuah paroki yang mandiri. Kami Dewan Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan, karena sebentar lagi stasi Gregorius akan menjadi paroki yang mandiri. Banyak hal yang memang harus lebih dikembangkan, terutama tentang nanti pengelolaan keuangan, juga pengelolaan secara organisasi, dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan gereja. Tentu kami tidak akan tinggal diam. Kami akan selalu mendampingi, walaupun menjadi sebuah paroki yang baru, tetapi karena masih menjadi anak paroki kami, tentu kami akan tetap mendampingi sampai kemudian benar-benar menjadi sebuah paroki yang mandiri, berkembang, tumbuh secara iman, semakin bersaudara, dan juga semakin mengembangkan pelayanan-pelayanan kasih. Terima kasih, berkah dalam. Pada tanggal 23 September 2012, Gereja Stasi Santo Gregorius yang berada di kawasan Desa Gelamjaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang ini secara resmi akan memisahkan diri dari paroki induk, yaitu paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Tangerang, serta mengajak umat stasi Santo Gregorius agar bisa memiliki tanggung jawab yang lebih dalam mengurus gereja ini menjadi paroki. Sebuah rahmat yang begitu agung, perjalanan sejarah umat stasi Gregorius yang dulu-dulunya hanyalah merupakan salah satu lingkungan dari paroki Hati Maria Tak Bernoda. Stasi Gregorius pada akhirnya diperkenankan menjadi paroki. Oleh karena itu, sungguh merupakan pengalaman penuh syukur dari yang dulunya hanya stasi atau bahkan lingkungan kumpulan umat Katolik yang hanya sedikit, tetapi pada saat ini merupakan paroki yang mandiri. Oleh karena itu kita pantas untuk mengaturkan rasa syukur bersama-sama supaya paroki ini bisa kita kelola dengan baik. Dan saya ingin mengajak peran serta seluruh umat supaya benar-benar ikut menanggung
dan ikut menjawab tantangan pastoral Paroki Santo Gregorius. Selamat bahwa Paroki Santo Gregorius berdiri, dan ini menjadi syukur bagi kita sekalian. Amin. Marilah kita wujudkan sebuah paroki Santo Gregorius yang mampu meningkatkan keterlibatan awam yang aktif bagi siapapun yang terpanggil untuk mengurus gereja di masa mendatang.